Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Pernah kebayang gak sih ada TKW sederhana yang cintanya mengguncang seluruh negeri Yaman? Bayangin, cuma segenggam pasir yang dia terima saat lamaran, tapi besok harinya pasir itu berubah jadi emas murni. Tapi apakah itu berkah atau justru awal dari kutukan? Yuk kita langsung ke ceritanya. Di sebuah lembah tandus di wilayah Hadramaut, Yaman, matahari sore memantulkan cahaya keemasan di atas yang mulai mengering. Maryam, gadis sederhana asal Indonesia, berjalan perlahan sambil membawa keranjang mutiara mentah milik majikannya, keluarga pedagang besar yang terkenal di pasar. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak. Tubuhnya mungil, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, tapi matanya tenang seperti laut di kampung halamannya. Setiap pagi, Maryam selalu membaca doa sebelum memulai pekerjaan. Ya Allah, berkahilah langkahku hari ini, walau jauh dari tanah kelahiranku. Bisiknya lembut, meski hidup di negeri asing, ia tetap menjaga kesederhanaan dan ketaatannya. Para pedagang di pasar mengenalnya sebagai gadis Indonesia yang tak pernah menolak menolong siapapun. Sore itu, setelah membantu mengantarkan mutiara ke pasar, ia melintasi lembah kecil yang disebut Wadi Kamar, jalur sepi di antara bukit pasir. Tiba-tiba, terdengar teriakan lirih dari kejauhan, "Tolong, tolong!" Maryam berhenti. Angin membawa suara itu lagi, lemah, seolah berasal dari bawah tanah. Ia menoleh ke arah tebing, lalu melihat sesuatu bergerak di balik debu. Sepasang tangan mencakar pasir. Tanpa berpikir panjang, Maryam melempar keranjangnya dan berlari menuruni lereng curam. Pasir longsor di bawah tanah kakinya. Ia terus menggali, menyingkirkan butiran panas itu dengan tangan kosong. Hampir 5 menit kemudian, ia menarik seorang pria muda yang nyaris pingsan. Wajahnya tertutup debu, jubahnya sobek, napasnya tersengal. Maria menyandarkannya di batu besar. "Jangan tidur tuan, minum ini dulu," katanya sambil menuangkan sedikit air dari botol kulitnya ke bibir pria itu. Pria itu membuka matanya perlahan. "Siapa kau?" "Maryam, aku cuma pembantu." Tuan hampir saja tertimbun. Ia tersenyum lemah. "Namaku Amir." Ketika Amir menatap matanya, ada sesuatu yang aneh. Sorotnya tak seperti orang biasa. Ia menatap sekeliling dengan gelisah, lalu menggenggam kalung kecil di lehernya. Di dalamnya ada segenggam pasir yang ia simpan dalam wajah bening. "Ini satu-satunya warisan yang tersisa dari kerajaanku," ujarnya lirih. "Aku putra dari Raja Malik Al-Harith. Negeri kami hancur karena perang. Semua orang meninggal. Aku satu-satunya yang selamat." Maryam menatapnya terkejut. Seorang pangeran, tapi pakainya lusuh dan wajahnya seperti pengembara yang gak punya arah. Ia menunduk hormat. Tapi Amir menggeleng. "Jangan tunduk padaku. Kau baru saja menyelamatkan hidupku. Aku yang seharusnya berterima kasih." Mereka berjalan bersama ke arah perkampungan kecil. Di sepanjang perjalanan, Maria menutup wajahnya dengan selendang agar tak terlihat orang. Amir tertatih-tatih, tapi terus tersenyum setiap kali Maria menawarkan air. Sejak hari itu, Amir sering datang ke rumah keluarga yang tempat Maria bekerja, menyamar sebagai pembeli mutiara atau pengantar pesan. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Ia hanya ingin melihat gadis Indonesia yang telah menolongnya. Di halaman belakang di bawah pohon kurma kering, mereka sering berbincang tentang laut, tentang badai, tentang doa, dan tanpa mereka sadari, cinta mulai tumbuh pelan, tulus seperti bunga yang berani mekar di tengah gurun yang gersang. Namun mereka berdua tahu, cinta di padang pasir gak semudah fata morgana yang indah dari jauh. Dan Maryam belum tahu, takdir akan mengubah segenggam pasir di tangan Amir menjadi mukjizat yang mengguncang seluruh negeri. Hari-hari berlalu seperti hembusan angin di gurun, sunyi tapi serat makna. Setiap kali Amir datang ke rumah majikan Maryam, ia selalu membawa alasan sederhana, membeli mutiara, mengantar surat, atau sekedar menanyakan harga barang. Namun semua orang tahu, tatapannya tak pernah lepas dari sosok gadis
berhijab polos itu, Maryam berusaha menjaga jarak. Ia tahu, perasaan terhadap pria yang dulu ia tolong bisa menjadi ujian besar. Tapi, setiap kali Amir berbicara tentang kampung halamannya yang hancur karena perang, tentang istana yang berubah jadi abu, hatinya luluh. Ia melihat kesedihan yang sama dengan perantau manapun dengan rasa kehilangan tanah dan keluarga. Suatu sore ketika matahari tenggelam di balik bukit pasir, Amir datang tanpa jubah kebesarannya, hanya mengenakan gamis lusuh dan selendang coklat. Ia membawa sekeranjang kurma dan sebotol air zam-zam. "Maryam," katanya pelan, "aku datang bukan untuk berkunjung, tapi untuk melamar." Maryam tersentak. Ia menunduk tak percaya. "Tuan Amir, aku cuma pembantu, aku gak punya apa-apa." Amir tersenyum, matanya teduh. "Dan aku juga gak punya apa-apa lagi, kecuali hatiku, tapi aku ingin menjagamu kalau kau mau menerimaku." Di antara desir angin dan cahaya senja, Maria terdiam cukup lama sebelum menjawab. Lalu ia berkata kalimat yang kelak dikenang oleh masyarakat di sana. "Cukuplah segenggam pasir gurun asal ada cinta di dalamnya." Amir menatapnya lama, seolah ingin mengabadikan momen itu di hatinya. Ia berlutut, menggenggam segenggam pasir di bawah kakinya dan menyertakannya ke telapak tangan Maryam. "Inilah maharku," ucapnya lirih. "Pasir dari tanah yang tak lagi kumiliki, tapi penuh doa agar kau gak pernah kekurangan cinta." Maria mengangguk. Mereka menikah malam itu juga di sebuah surau kecil di tengah perkampungan. Tak ada pesta, tak ada perhiasan, hanya akad sederhana dengan saksi dua orang tetua desa dan lentera minyak yang berkedip yang diterpa angin saat imam berdoa. Amir menatap Maryam dan berbisik, "Mulai malam ini, aku akan menjemput rizki kita dengan doa, bukan harta." Beberapa tetangga menggunjing. Gadis itu gila, menikah tanpa mahar, tanpa jaminan. Tapi Maryam gak peduli, ia justru merasa damai. Setiap pagi, ia membantu Amir menanam tikar dan mengumpulkan mutiara sisa dari majikannya. Mereka hidup miskin tapi penuh tawa. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada satu keanehan. Setiap kali Maryam menyimpan pasir mahar itu di wadah kecil, butiran-butiran itu terasa hangat, seolah hidup. Malam-malam berikutnya, Amir sedang terbangun melihat cahaya samar dari botol kaca itu. "Maryam," katanya suatu malam, "pasir itu seperti bernafas." Maryam hanya tersenyum, mungkin karena kita menjaganya dengan cinta. Amir gak tahu, keajaiban besar sedang menunggu mereka di pagi berikutnya. Sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya, antara cinta yang suci dan godaan dunia yang gak pernah kenyang dengan emas. Fajar menyingsing di atas Wadi Komar. Angin pagi membawa aroma lembab dari embun gurun yang jarang turun. Maryam terbangun lebih awal dari biasanya. Di rak kayu kecil di sudut rumah tergeletak botol kaca berisi pasir mahar dari malam pernikahannya. Ia hendak menanam pasir itu di halaman sebagai simbol doa agar rumah tangganya tumbuh subur. Namun, begitu ia membuka tutupnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pasir itu berkilau terang, memantulkan cahaya kemasan seperti ribuan bintang kecil. Maria menatap takjub. Butiran pasir di tangannya perlahan berubah menjadi kepingan logam emas murni. "Ya Allah," bisiknya gemetar. "Apa ini mimpi?" Cahaya itu begitu terang hingga Amir yang masih tertidur terbangun. Saat melihat istrinya memegang segenggam emas, ia terpaku. "Maryam, dari mana kau dapatkan itu?" Maryam hanya menunjuk sebotol kaca. "Ini pasir mahar darimu, Amir. Tadi malam masih biasa saja." Kabar itu menyebar secepat badai gurun. Penduduk desa datang berbondong-bondong ingin melihat sendiri. "Pasir yang jadi emas, ini mukjizat," seru mereka. Tak lama pedagang dari pasar datang membawa kantong uang dan permintaan membeli sebagian pasir. Tapi Maria menolak dengan tenang. "Ini bukan untuk dijual," katanya lembut. "Cahaya ini hanya datang dari cinta yang tulus, bukan keserakahan." Namun, dunia tidak pernah tenang di hadapan keajaiban. Seorang saudagar kaya bernama Harith merasa iri. Ia berambisi memiliki pasir Maryam agar kekayaannya semakin besar. Ia datang membawa hadiah emas, kuda putih, dan janji rumah megah, tapi Maryam tetap menolak. Malam itu, Harith menyelinap masuk ke rumah pasangan itu dan mencuri sebagian kecil pasir dari botol kaca. Ia menaburkannya di pasar sambil menunggu keajaiban sama. Tapi seketika pasir itu berubah menjadi abu panas, meledak kecil di tangannya. Ia menjerit kesakitan. Keesokan paginya, desas-desus jahat menyebar. Maryam penyihir. Ia membawa kutukan dari laut Indonesia.
Orang-orang dulu memujanya, kini melempar batu ke arahnya. Amir mencoba menenangkan keadaan, tapi pihak penguasa lokal ikut turun tangan. Mereka menuduh Maria menggunakan sihir untuk menciptakan emas palsu dan menipu masyarakat. Rumah mereka digeledah, botol kaca dirampas, dan Amir dipukuli saat mencoba membela istrinya. Sebelum dipisahkan, Maria berteriak dalam tangis, "Amir, jangan takut. Tuhan tahu cinta kita suci." Amir berusaha meraih tangannya, tapi penjaga menariknya pergi ke arah gurun. Maryam dilempar ke dalam rumah batu di tepi, dikurung tanpa cahaya, hanya dinding pasir dan doa yang menemaninya. Malam turun perlahan. Angin membawa debu halus masuk lewat celah-celah dinding. Maryam bersujud, air matanya jatuh di atas lantai pasir. "Ya Rob, kalau cinta kami benar-benar suci, tolong tunjukkanlah kebesaranmu." Ia nggak tahu, di sisi lain gurun, Amir berjuang sendirian menembus badai untuk mencarinya, membawa doa yang akan menyalakan kembali keajaiban sejati dari Golden Daughters of Maryam. Malam ketujuh, Maryam dikurung, langit Yaman berubah muram. Angin berdesing keras, seolah padang pasir berdoa bersama seorang yang sedang menangis dalam rumah batu itu. Dari celah kaca dinding, Maryam melihat kilatan cahaya jauh dari cakrawala. Hatinya bergetar, entah firasat, entah doa yang dijawab. Tak tahan lagi dengan kekuatan yang entah datang dari mana, ia menendang pintu batu itu hingga retak. Badai pasir langsung menerpa wajahnya, tapi ia terus berjalan. "Ya Allah, tunjukkan aku pada Amir," bisiknya berulang-ulang. Langkahnya terhuyung, tubuhnya diguyur debu dan pasir. Ia gak berhenti. Di tengah gelap yang gemuruh, Maria melihat sesuatu dari kejauhan. Cahaya lembut, keemasan di antara pasir yang bergulung. Ia berlari, lututnya berdarah, lututnya terluka, tapi matanya tetap menatap ke arah cahaya itu. Dan di sana terbaring Amir, separuh tubuhnya tertimbun pasir, wajahnya pucat, tapi masih menggenggam botol kaca yang berisi mahar mereka. "Amir," jerit Maryam. Sambil berlutut ia menggali dengan tangan telanjang, menyingkirkan pasir yang menimbun suaminya. Amir membuka mata perlahan, suaranya hampir tak terdengar. "Maryam, maaf, aku gak bisa melindungimu." Maryam menggenggam tangannya erat. "Jangan bicara begitu, kita masih punya cinta dan doa." Ia menatap langit, lalu menunduk. Air mata jatuh di wajah Amir. "Ya Allah, jika cinta itu benar darimu, jadikan ia cahaya, bukan harta, bukan emas, tapi cahaya menurunkan kami." Tiba-tiba angin berhenti, semua suara lenyap. Dari genggaman Maria, butiran pasir yang tersisa melayang ke udara, berputar perlahan, lalu memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh wadi. Langit terbuka, sinar terang turun seperti hujan bintang. Pasir-pasir di sekeliling mereka berubah menjadi emas, berkilau sejauh mata memandang. Amir menatap Maryam dengan senyum lembut. "Lihatlah, cintamu membuat gurun pun bersujud." Maryam menangis, menggenggam tangannya lebih erat, tapi perlahan tubuh Amir mulai memudar diselimuti cahaya, berubah menjadi butiran halus yang bercahaya lembut seperti mutiara. Ia lenyap, meninggalkan hanya botol kaca dan pasir emas yang berkilau. Maryam berlutut di tengah cahaya itu, memeluk botol itu ke dadanya. "Kalau cinta ini harus kehilangan raga, biarlah jiwaku yang menyatu di pasir yang sama." Ketika badai berhenti, penduduk desa datang, namun yang mereka lihat hanyalah hamparan emas sejauh mata memandang. Di tengahnya ada dua jejak kaki terukir menuju langit, berhenti di sebuah titik bercahaya. Tak ada jasad, tak ada rumah, hanya gurun yang kini berkilau abadi. Sejak hari itu, tempat itu disebut Golden Daughters of Maryam. Konon, jika sepasang kekasih datang ke sana dan mengucapkan janji dengan tulus, pasirnya akan berpendar lembut di bawah kaki mereka. Seolah Maryam dan Amir masih berdoa dari langit, menjaga cinta agar tetap suci dari keserakahan dunia. Dan legenda itu terus hidup menembus waktu, bahwa segenggam pasir yang penuh cinta benar bisa lebih berharga dari seluruh emas yang di dunia. Tamat.